ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang sampai dengan detik ini masih memberikan nikmat hidayah dan inayahnya kepada kita. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan dakwah beliaulah hingga kita memperoleh jalan hidayah. Tinggal kita minta kepada Allah Ta'ala taufik untuk mengamalkan hidayah tersebut. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Ternyata jalan memang tidak bisa diprediksi. Biasanya kita ke Bintaro sini cuma satu jam, tapi saya biasanya 1 jam tapi dari jam 2 siang sih biasanya. Ternyata kalau pagi pun pernah hanya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam begitu. Dan tadi saya dari rumah sekitar jam 6.45, ya sampainya sekarang begini. Tapi alhamdulillah dan terima kasih atas kesediaan ibu-ibu untuk menunggu. Ya, jadi insyaallah selalu setia menunggu, Bu, ya. Ya, semoga yang ada di sini adalah semua yang setia pada agama Allah, ya. Setia menunggu waktunya kapan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dan berkenaan dengan tema kita pada hari ini, yaitu jalan ke surga. Ya, semua kita insya Allah sedang menempuh jalan ke surganya Allah Ta'ala. Dalam arti semua kita juga pengen masuk surga. Kalau kita pengen masuk surga, maka langkah pertama yang kita tempuh adalah tentunya beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena itulah kuncinya surga. Hanya itulah yang menjadi landasan utama seseorang untuk masuk surga. Dan tidak mungkin tidak ada yang masuk surga kecuali, kata Rasulullah, nafsun mukminah, jiwa yang beriman. Sehingga kunci utama dari surga adalah iman dan Islam. Dan ketika orang sudah beriman, maka sudah pasti dia masuk surga. Sudah pasti masuk surga. Nah, berarti kita sudah pasti masuk surga insyaallah, ibu-ibu sekalian. Karena insya Allah kita adalah orang-orang yang beriman, yang mempertahankan 2 kalimat syahadat kita. Nah, sudah pasti masuk surga. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kita masuk surga sekarang. Gimana caranya? Ya, tapi harus mati dulu. Iya dong. Kan
Harus mati dulu baru bisa masuk surga, Ibu ya. Tidak ada orang bisa masuk surga hidup-hidup. Ya, tahu-tahu jalan nyasar ya, dari Bintaro kok nggak nyampe-nyampe, tahu-tahu nyampe ke surga. Mungkin nggak? Ya. Lalu kenapa orang-orang masih ragu untuk masuk surga? Masih ragu nggak, Bu? Enggak ragu. Artinya bersedia masuk surga sekarang ya. Berarti bersedia pula menempuh jalannya sekarang. Maksudnya kematian. Kenapa, Bu? Orang mau masuk surga tapi takut mati. Bagaimana? Bagaimana masuk surga? Jadi bagaimana? Kan pasti masuk surga orang yang beriman. Iya, dia pasti masuk surga. Cuma nggak tahu masuk surganya telat apa enggak. Kayak saya tadi ini. Atau masuk surganya telat. Mampir kemana? Ternyata mampir dulu ke neraka. Bisa jadi. Nah, itu yang ditakutkan orang, ya. Sehingga orang bukan orang takut mati, enggak. Tapi orang jangan, iya kalau masuk surga, kalau enggak gimana? Siapa yang jamin? Gitu. Kalau di masa para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjamin. Ya, maka dalam peperangan Rasulullah menjanjikan, ayo siapa yang mau berperang, yang maju, lalu dia mati, maka dia mati syahid, akan masuk surga. Lalu seorang sahabat Anas bin Nadhr kalau tidak salah, yang sedang mengunyah kurma, itu beneran Rasulullah masuk surga nih kalau saya mati? Iya beneran. Wah, akhirnya dia lepehin kurmanya, ini lama amat ngunyah kurma. Kita udah mau masuk surga. Akhirnya dia maju dalam perang Uhud dan akhirnya terbunuh syahid. Itu kalau ada yang menjamin. Kalau ada yang menjamin. Nah, persoalan kita siapa yang menjamin kita masuk surga? Makanya kita masih ragu. Iya, kalau mati sekarang masuk surga. Kalau masuk neraka gimana? Nah, persoalannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang mukmin pasti masuk surga, tetapi juga tidak dijamin tidak masuk neraka. Sehingga orang yang masuk surga belum tentu tidak ke neraka, karena dia bisa jadi ke neraka juga. Berdasarkan hadis yang ada dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudkhilullahu ahlal jannatil jannata wa yudkhilu man yasha'u bi rahmatihi wa yudkhilu ahlan nar an-nara thumma yaqul unzuru man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman fa akhrijuhu wa yukhrajuna minha huma man qad imtahashu fa yulqawna fi nahril hayat. Allah Ta'ala nanti di akhirat memasukkan orang yang sudah ada dalam daftar penghuni surga ke surga. Jadi sudah ada listnya di Allah Ta'ala di akhirat nanti. Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, dan seterusnya. Sudah ada listnya siapa yang masuk surga pada saat itu. Masuklah mereka ke surga. Wa yudkhilu man yasha'u bi rahmatih. Tambahan lagi, Allah juga memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke surga. Jadi ada bonus-bonusnya. Orang-orang yang mungkin diberikan syafaat, ya, yang tadinya harus masuk neraka, atau diberi syafaat hingga dia bisa masuk surga misalnya. Wa yudkhilu ahlan narin nara, dan penghuni neraka dimasukkan ke neraka. Udah selesai semua perhitungan di akhirat. Tetapi kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, unzuru man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman. Lihat lagi siapa yang di dalam hatinya masih ada iman meski hanya sebesar biji sawi. Biji sawi. Ada pernah lihat biji sawi, Bu? Bijinya katanya adalah bentuk paling kecil, perumpamaan yang dipergunakan orang untuk menyebutkan sesuatu yang paling kecil. Karena mungkin sesuatu yang dilihat orang waktu itu ya itulah yang paling kecil. Ya. Karena mungkin waktu itu di masa Rasulullah belum ada biji jabon. Ibu tahu jabon enggak? Jabon pohon yang itu, Bu. Yang banyak biasa itu ditanam-tanam orang menjadi kayu yang mahal sekarang. Kata orang Jati Belanda. Itu bijinya seperti kopi. Jadi bisa salah seduh itu memang orang kalau nggak tahu. Bijinya karena saya pernah nanamnya. Lebih kecil lagi berarti dan lebih halus lagi daripada
biji sawi. Nah, maksudnya sekecil apapun amalan seseorang, iman yang ada dalam hati seseorang, maka bisa mengeluarkan dia dari neraka. Karena di neraka orang-orang yang beriman hanyalah semasa hukumannya. Kalau hukumannya sudah habis, ya dia dimasukkan ke surga. Seperti orang di penjara berapa tahun misalnya. Dia masuk neraka sekian tahun. Tapi ingat, sehari di akhirat sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun di dunia. Tidak ada, atau umur dunia saja nggak sampai 50.000. Atau umur manusia di dunia saja tidak sampai 50.000 tahun. Jadi itu sehari. Bagaimana kalau setahunnya disiksa di neraka? Ya lama sekali. Nah, setelah masa hukumannya habis, maka mereka pun dikeluarkan. Fa'akhriju, kata Allah. Keluarkan mereka, wa yukhrajuna minha. Mereka pun dikeluarkan dari neraka. Humaman qadim tahasyu, dalam keadaan hangus terbakar. Hangus karena habis dibakar di neraka. Siksaan yang ada di neraka dengan berbagai macam bentuknya, tetapi semuanya berbasiskan api. Yang dimana orang akan senantiasa merasakan sakitnya luka bakar, ya, melepuh, dan ketika matang kulitnya diganti lagi. Buat apa sih diganti? Nah, kenapa harus diganti itu kulit? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 45, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Orang yang ingkar, kafir terhadap ayat-ayat kami, maka akan kami nuslihim. Kata aslah itu berarti menyambar, disambar. Jadi bukan orang itu masuk dengan sukarela ke neraka gitu, enggak. Semua tidak ada yang mau dijorokin, masih menghindar. Akhirnya apa? Neraka itu yang menyambar mereka. Seperti apa ya contohnya ya? Ya susah juga mungkin. Jadi disambar oleh neraka. Nuslihim nara, kami sambar mereka dengan api. Bagaimana menjeritnya orang ketika dia disambar dengan api? Dia sudah berusaha menghindar, tidak mau masuk ke dalam api, tapi kemudian api itu mengejarnya dan menyambarnya. Ya. Jadi dalam penuh ketakutan dan jeritan ahli neraka yang jeritannya saja sudah membuat orang tersiksa. Kullama nadijat juluduhum, tiap kali matang kulit mereka, hangus, terbakar, baddalnahum juludan ghairaha, maka kami ganti dengan kulit yang lain. Untuk apa sih Allah diganti? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Zaqa, kata zaqa berarti apa? Rasa bukan rasa dalam hati, tapi rasa fisik. Rasa yang dikecap oleh lidah, rasa yang dirasakan oleh kulit, itulah zauq. Jadi dia benar-benar merasakan siksa itu, agar dia merasakan siksa itu. Makanya kematian itu seperti firman Allah di surah Ali Imran ayat 185 misalnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan bukan akan mati, Bu, yang ditekankan dalam ayat itu, tapi ada kata dha'iqahnya, dha'iqatul maut, merasakan kematian. Jadi mati itu ada rasanya, yang ditekankan di ayat tersebut. Dha'iqahnya itu merasakan mati. Jadi mati ada rasanya. Kalau mati sekedar mati, iya semua mati. Tapi mati itu ada rasanya loh. Ketika nyawa dicabut itu ada rasanya. Maka kata zaqa, zuqunya itu yang jadi ada rasanya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Nah, ini ayat ini kemudian menarik perhatian seorang peneliti dari Thailand, seorang profesor dari Thailand, namanya Profesor Tajasat. Dia meneliti kenapa kok harus diganti kulitnya. Emang berarti, artinya pemahaman terbaliknya adalah pemahaman terbalik, atau kalau dalam istilah usul fiqih disebut mafhum mukhalafah.
Kalau nggak diganti dia nggak ngerasa azab. Memang seperti itu. Ternyata dia bikin penelitian dengan tikus. Kalau kulit itu sudah tidak ada, maka hewan itu tidak lagi merasakan perihnya terbakar. Jadi kalau cuma daging yang terbakar, dia tidak terasa gitu loh. Jadi menjadilah ini sebuah mukjizat dalam Al-Qur'an. Jadi mukjizat ilmiah dalam Al-Qur'an bahwa kulit itu kenapa Allah repot-repot menggantinya? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kenapa repot-repot diganti oleh Allah? Kulit yang sudah matang itu diganti lagi dengan kulit yang lain, ternyata supaya bisa merasakan azab. Kalau tidak diganti, ya tidak bisa merasakan lagi perihnya luka bakar. Begitu kira-kira kesimpulan dari penelitian Profesor Tajasan. Dan kalau tidak salah sih akhirnya dia masuk Islam kalau tidak salah. Ini profesor yang ini masuk Islam. Ada beberapa peneliti yang membuktikan keilmiahan Al-Qur'an. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Jadi kadang kalau memang dia memang murni sebagai peneliti saja, Allah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah dengan jalan yang dia kehendaki, ya, dengan ilmu yang ada, ya bisa jadi orang masuk Islam dengan penelitian-penelitian tersebut. Nah itulah intinya. Sakit sekali di neraka itu, ya sakit sekali sampai-sampai yang paling ringan saja, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlin nari azaban Abu Talib, wa huwa munta'ilun bina'lain min narin yaghli biha dimaghuh. Orang yang paling ringan siksanya di neraka adalah Abu Talib. Nah, inilah yang merupakan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Abu Talib mati kafir dan masuk neraka. Itu ditolak oleh Syiah. Syiah yang berusaha membela Abu Talib dan menganggap dia masuk surga. Apa ringannya siksaan itu? Memakai 2 sendal dari neraka, kakinya yang make, otaknya yang mendidih. Jadi saking panasnya itu dari kaki sampai ke otak. Tapi memang dari segala sesuatu itu dimulai dari kaki, betul. Ini juga ada mukjizat ilmiahnya juga. Kenapa kaki yang kena kok bisa terasa ke otak? Hatta di dunia pun begitu. Kalau pernah tahu pengobatan orang Arab menyebutnya kai. Membakar telapak kaki dengan besi panas. Itu hatta di kampung pun ada, di kampung saya pun ada. Ada seorang paman saya bisa seperti itu. Cuma dia pakai magic sih. Jadi dibakar kaki kita dengan besi panas yang merah. Itu nanti memang untuk obat sakit kepala memang. Jadi vertigo segala macam itu rasanya nyut di kepala. Dan nggak sakit sih orang, nggak sakitnya itu karena pakai magic. Tapi kalau di Arab yang nggak pakai magic dia sakit, orang jerit-jerit. Makanya Rasulullah membenci pengobatan itu. Pengobatan harus bikin orang menjerit-jerit gitu. Ya, makanya Rasulullah memakruhkan kai. Pengobatan itu ada 3, dengan bekam, dengan madu, dan dengan kai. Dan aku tidak suka kai kata Rasulullah. Ya karena sakit. Kalau bekam tidak sakit. Kalau madu manis. Sekalipun sekarang ada juga madu pahit. Ya. Kai sakit, maka Rasulullah tidak menyukainya. Nah, kaki memakai, maka kepala yang itu saking panasnya sampai dia mendidih. Itulah bentuk hukuman teringan di neraka. Jadi bagaimana ceritanya orang bisa berani masuk neraka seperti meme yang tersebar di media sosial, ada orang pakai baju kaos belakangnya tertulis apa itu? Lupa saya. Mungkin ibu-ibu juga udah mendapatkan bisinya kali. Tertulis kalau ada di sorga ada kampret, maka saya masuk neraka aja katanya, nggak salah gitu. Ya memang di sorga nggak ada kampret memang. Ya di sorga adanya orang-orang yang beriman kepada Allah Taala. Dia pikir neraka itu sama siksaannya dengan yang biasa dirasakan orang manusia di dunia.
Nah, jadi intinya setelah hangus terbakar, fayulqauna fi nahril haya, lalu dilemparkanlah mereka ke sungai kehidupan atau sungai. Ada dua riwayat, ada dua redaksi yang merupakan keraguan rawi dalam Sahih Muslim, au fi nahril haya atau sungai hujan. Dilemparkan ke situ, fayukhrajuna minha fayulqauna fi nahril haya fayambutuna fiha kama tambutul hibbatu ila janibis sayl. Maka mereka pun tumbuh. Orang kan kalau dicemplungin, malaikat itu ya, saking besarnya malaikat itu, orang-orang di neraka dia mencelup aja, dicelup, lempar. Celup, orang-orang yang di neraka itu dicelup, dilempar, dicelup, dilempar. Dilempar jadi apa kalau ke sungai? Boom, gitu kan? Seperti itu, seperti halnya benda yang dilemparkan ke sungai. Kemana? Tenggelam dulu, ngapung dulu, baru kemudian muncul. Dia dilempar dalam keadaan hangus terbakar ke sungai tersebut. Lalu pas dia muncul, fatambutuna fiha kama tambutul hibbatu ila janibis sayl. Muncul seperti halnya tumbuhnya bijian di pinggir sungai. Alam tarauha takhrujuna atau tambutuna safra'a multawiyah, kata Rasulullah. Tidakkah kamu lihat bagaimana biji itu tumbuh kuning melingkar-lingkar? Maksudnya ini orang tumbuh muncul ke dalam sungai itu hilang hangusnya karena sudah dilemparkan ke dalam sungai kehidupan tersebut. Barulah kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Jadi tetap masuk surga orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mati dalam keadaan Islam, mereka tetap akan masuk surga. Tapi ya itu tadi, bisa jadi masuk neraka terlebih dahulu. Tapi yang jelas orang-orang muslim, orang-orang yang beriman tidak kekal di neraka. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi jadi kita sudah pegang kunci surga kalau tetap mempertahankan iman dan Islam. Kalau tetap mempertahankan iman dan Islam. Nah, sementara orang-orang kafir tidak akan pernah bisa masuk surga. Itu dalam akidah manapun, kecuali dalam akidah orang liberal. Maka akidah orang liberal yang mengatakan mungkin bisa jadi orang kafir masuk surga itu murtad. Ya, apabila mereka masih ragu saja, masih ragu apabila orang yang mati dalam keadaan kafir, maka dia mungkin saja masuk surga, maka dia murtad. Kadang-kadang memang inilah ujian, ya, ujian keimanan bagi orang-orang yang berkumpul atau bergaul dengan orang-orang kafir, seperti yang ditulis oleh salah seorang dedengkot liberal di era tahun 80-an, namanya Ahmad Wahid. Jadi dulu ada 3 orang yang merupakan cikal bakal pencetus lah gerakan pemikiran liberal di Indonesia ini. Yaitu satu Ahmad Wahid. Mereka bertiga ini sering berkumpul untuk berdiskusi di UIN Ciputat sana, IAIN dulu. Ahmad Wahid, terus satu lagi lupa saya namanya. Satu lagi adalah Abdurrahman Wahid. Ya. Ketiga-tiganya sudah tidak ada, tapi generasi penerusnya malah makin lebih gila lagi daripada mereka bertiga. Ya. Ahmad Wahid menulis dalam sebuah bukunya, catatan harian Ahmad Wahid, karena dia dulu diasuh oleh 2 orang Romo di Yogyakarta sana. Romonya itu kayaknya dari namanya orang Jerman, makanya saya nggak bisa nyebutnya. Ya, lidah saya ke Jerman agak susah. Dia mengatakan, apakah Tuhan tega memasukkan kedua bapakku itu ke dalam neraka? Katanya. Ya, nah ini kenapa bisa berpikiran seperti itu? Mungkin dia karena merasa berhutang budi kepada kedua romonya itu yang mengasuh dia. Akhirnya melupakan akidah dan ditambah pula memang keliaran berpikir dan terpengaruh dengan filsafat-filsafat dan terlalu akhirnya itu menggerus iman. Nah, semuanya anak-anak pesantren tadinya. Ya. Akhirnya itu semua menggerus iman. Nah, itulah akibat dari bergaul dengan orang-orang kafir, tetapi tidak mempunyai atau batasan pergaulannya tidak dibatasi oleh batasan-batasan syar'i. Ya, akhirnya jadi sesat. Nah, jadi jalan ke surga. Kalau kita bicara jalan ke surga, maka landasan jalan tersebut adalah iman.
iman dan Islam. Maka dengan itu setiap orang yang bermukmin, setiap orang yang beriman dan mati dalam keadaan Islam, mempertahankan 2 kalimat syahadat, tidak batal syahadatnya. Nah, itu juga harus dijaga. Karena mungkin banyak orang yang bisa murtad tanpa sadar. Batal kalimat syahadatnya apabila dia tidak menjaga dan tidak tahu batasan-batasan mana yang diperbolehkan dalam agama, terutama dalam hal-hal akidah ini. Ya. Orang banyak mengaku Islam, tapi masih melakukan budaya-budaya kesyirikan misalnya. Ada satu daerah, saya lihat gambarnya orang Islam pakai kopiah, terus ibu-ibunya pakai kerudung. Berarti kan zahirnya orang Islam itu di Jawa Tengah sana yang datang ke menyembah patung dewa Ganesha. Ganesha ya namanya, yang orang duduk terus hidungnya panjang kayak gajah itu ya. Ganesha ya? Iya betul. Aneh-aneh aja visualisasi orang ya. Ada dewa nggak punya kepala lah. Kepalanya ada 9, tangannya ada sekian. Itu visualisasi sebenarnya. Visualisasi orang membayangkan dewa-dewa mereka. Nah, jadilah seperti itu. Makanya makin banyak ini makin aneh-aneh dewanya. Sama dengan orang memvisualisasi hantu. Ya. Maka kita tidak akan nemu di Eropa ada kuntilanak. Kuntilanak tuh khas Indonesia. Tidak ada kuntilanak di Eropa kan? Nah, di Eropa hantunya bagaimana, Bu? Dia pakai jas, mungkin pakai dasi juga, terus topinya topi koplok gitu. Jadi kenapa kok hantu beda-beda? Padahal dia juga. Ya hantu atau syaitan menjelma sesuai dengan visualisasi orang. Karena di kita ini divisualisasikan adanya kuntilanak, sundel bolong, rambutnya panjang, pakainya putih, maka setan pun akan menjelma seperti itu ya, sesuai kamu mau. Sesuai permintaan kata setan. Maunya visualisasinya seperti apa? Muncullah dia sesuai dengan itu. Makanya hantu di Indonesia jelek-jelek. Mungkin pikiran jelek-jelek kali ya. Kalau di barat ya biar hantu tapi keren. Paling tidak pakaiannya keren. Jadi syaitan memunculkan diri sesuai dengan visualisasi orang. Nah, ini orang saya lihat foto orang menyembah itu. Mungkin kita tidak percaya, tapi kalau kita masuk ke pedalaman sana mungkin, atau maksudnya ke daerah-daerah seperti itu mungkin memang benar masih ada orang yang melakukan itu. Tapi yang jelas misalnya ada orang-orang yang masih melakukan sesaji, menurunkan sesaji misalnya di Laut Selatan, itu kan masih banyak. Udah gitu sesaji didoain lagi, pakai tahlil juga, la ilaha illallah ya tetap ada. Tapi habis itu nurunin sesaji untuk penguasa Laut Selatan. Nah, ini kan sesuatu yang memurtadkan, artinya sesuatu yang membuat orang kufur akbar, sehingga orang menjadi murtad gara-gara itu. Mungkin orang tidak sadar. Nah, belum lagi banyak hal-hal yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam tanpa sadar, meski dia tetap merasa berislam. Nah ini, maka dari itu bukan berarti kita telah lahir dalam keadaan Islam, udah sering ikut pengajian, istilahnya sudah banyak beramal, lalu merasa iman kita tidak mungkin goyah, iman kita tidak mungkin, syahadat kita tidak mungkin batal, belum tentu. Ya, maka dari itulah semua apa yang membatalkan syahadat itu harus dipelajari. Ya, bisa jadi hatta ada ulama pun, kalau di tingkatan ulama pun kadang-kadang bisa jadi mereka mengucapkan satu ucapan-ucapan kufur, ya misalnya yang orang-orang yang meyakini pluralisme agama, ya, atau orang-orang melakukan sinkritisme, mencampur adukan ajaran agama misalnya, dan banyak itu terjadi. Kiai tetapi malah menjadi tukang baca doa pas sesaji misalnya. Intinya banyak hal-hal yang memang harus diketahui oleh setiap orang. Jangan-jangan itu bisa membatalkan syahadat kita. Baik dari itu ucapan, perbuatan, maupun hanya sekedar keyakinan-keyakinan yang menetap atau mantap di dalam hati. Bisa jadi ada orang yang keyakinannya mantap dalam hati. Misal kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, salah satu yang membatalkan sholat di semua keempat mazhab adalah murtad. Bagaimana ceritanya orang lagi sholat murtad? Kepikiran nggak, Bu? Tapi kalau belajar fikih ya itu di semua mazhab, mau Syafi'i, mau Hambali, mau Hanafi, mau semuanya akan ada salah satu pembatal sholat adalah murtad. Bagaimana ceritanya orang sholat lagi sholat murtad?
Nah, bagaimana membayangkannya pun kita mencari contohnya pun sulit. Tapi bisa jadi misalnya orang lagi sholat terus di dalam hatinya menetapkan diri, saya yakin nih Allah nih punya anak. Cuma anaknya siapa ya? Nah, misalnya begitu, maka dia murtad langsung ketika itu. Ketika dalam hatinya dia meyakini itu. Bukan bisikan loh ya. Kalau bisikan ya biasa bisik syaitan membisikkan. Tetapi ada mungkin contohnya jauh, tapi bisa terjadi. Itulah contohnya. Jadi ada keyakinan dalam hati yang menyebabkan kita bisa jadi murtad. Padahal hanya sekedar keyakinan. Yang penting dia sudah berbentuk keyakinan yang menetap di dalam hati. Nah, itu yang harus kita, makanya itulah pentingnya kajian-kajian tauhid dan kajian-kajian yang membahas tentang kekufuran supaya orang tidak jatuh pada kekufuran itu. Kajian-kajian membahas tentang kesyirikan supaya orang tidak jatuh pada kesyirikan itu. Nah, baik. Jadi bagaimana tadi kita bicara tentang dasar landasan orang masuk surga ya adalah dengan iman yang benar kepada Allah Ta'ala. Dan ini ujian-ujian keimanan akan selalu ada. Ujian-ujian akan keimanan itu pasti selalu ada. Dan ketika kita sudah menetapkan diri sebagai orang-orang yang beriman, maka bersiaplah untuk menerima ujian Allah karena ujian itu pasti. Sampai-sampai Allah semacam memberikan pertanyaan yang membuat kita harus sadar. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Dimulai dari ayat 1, Alif Lam Mim. Ketika Allah memulai dengan huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf hijaiyah seperti itu, berarti ini ada sesuatu yang sangat penting. Ada sesuatu yang sangat penting sehingga orang harus memperhatikan. Ketika turun Al-Qur'an dalam bentuk Alif Lam Mim misalnya, orang Arab itu paham, sekalipun dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan Alif Lam Mim ini. Tapi mereka akan paham bahwa ini berarti ini ada semacam orang ngomong perhatian-perhatian. Nah, begitu. Itulah tujuan, salah satu tujuan ketika Allah menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran sebagai di permulaan ayat. Untuk menarik perhatian. Dan orang-orang Arab itu paham. Apa ini maksudnya? Kenapa hanya disebut huruf? Ada apa ini? Nah, begitu. Dalam satu surat atau dalam satu buku atau dalam satu pengumuman ketika disebutkan huruf-huruf, maka orang-orang Arab kalau dia paham ada hal yang sangat penting dalam hal ini. Apa yang penting itu? Setelah itu Allah mengatakan apa? Dalam surah Al-Ankabut, Ibu silakan dibuka. Surah Al-Ankabut itu surah ke 29. Kalau di mushaf saya di pojok kanan bawah kalau mushaf saya. Kalau ngapal pojok kanan, pojok kiri itu insya Allah bisa, bukan? Karena kita masih ingat. Yang penting kita ngapalnya dari satu mushaf yang sama. Kalau mushafnya beda-beda atau ngapalnya dari HP, ya udah nggak ingat tuh mana pojok kanan, mana pojok kiri, atas sama aja. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman sementara mereka belum diuji? Nah, coba diperhatikan. Kita perhatikan dan renungi ayat tersebut. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Telah kami uji orang-orang sebelum mereka dan dengan ujian itulah kami tahu siapa orang-orang yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta. Nah, jadi ketika orang mengatakan dirinya telah beriman, maka siap-siaplah dengan berbagai macam ujian. Pasti ada ujiannya. Nah, kita harus mempersiapkan diri untuk ujian-ujian tersebut. Karena ujian keimanan zahirnya pasti berat kalau dilihat orang lain. Tapi belum tentu berat kalau dirasakan oleh yang mengalami. Tetapi biarpun dia katakanlah dia tidak berat, tetapi dia tetap akan menuntut tangis, menuntut keringat, menuntut peluh dan darah, bahkan bisa mengorbankan jiwa dan raga. Dan itu juga yang terjadi pada setiap orang yang beriman dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 217,
Silakan dilihat. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatmul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian merasa sudah pantas masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang menimpa para rasul, yang menimpa Nabi Allah dan Rasul-Rasul Allah dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, yang menimpa orang-orang sebelum kalian, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya saja mengatakan, kapan sih pertolongan Allah ini datang? Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah ini datang? Sampai bayangkan, kita bisa bayangkan kalau seorang Rasul saja mengatakan begitu, bagaimana apa? Beratnya itu ujian. Sampai seorang Nabi dan Rasul saja mengatakan kapan pertolongan Allah ini datang. Saking beratnya ujian tersebut. Ala, ingatlah, inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sebenarnya dekat. Nah kalau dekat kenapa enggak disampaikan saja ya Allah? Ya, untuk menguji itu tadi, untuk menguji siapa orang-orang yang beriman dan siapa orang-orang yang berjihad di jalannya. Dalam surah Ali Imran, ya'lamallahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Supaya Allah tahu siapa yang berjihad di jalannya di antara kalian dan siapa yang sabar. Banyak orang berjihad tapi dia tidak sabar. Ya, 2-3 tahun dalam medan jihad akhirnya mundur, futur. Banyak juga. Nah, ini maka ujian keimanan itu pasti datang. Maka persiapkanlah diri untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan ujian itu tidak mesti hanya sekedar berbentuk ujian kemalangan seperti dalam ayat-ayat tadi. Justru ada ujian yang lebih berat, yaitu ujian kesenangan. Karena betapa banyak orang lulus dalam ujian kemalangan, kemiskinan, tetapi kemudian dia gagal dalam ujian kesenangan. Lagi miskin, rajin sholat. Nah, begitu ada banyak proyek, mulai. Tadinya selalu berada di paling depan di masjid. Nah, ini banyak proyek ini. Nilai miliaran, nilai triliunan, dipilih mana nih kok? Akhirnya kalau datang sholat nunggu kalau imam sudah takbiratul ihram, lama-lama masbuk seraat, lama-lama imam udah mau salam baru datang, lama-lama nggak ke masjid, lama-lama nggak sholat. Bisa. Ketika ujian itu ujian itu datang, dia merasuk ke dalam jiwa, maka dia tidak mengganggu logika kita. Makanya kan yang dimainkan dalam jiwa manusia ini adalah nafsunya. Kita punya nafsu dan akal. Allah ciptakan nafsu dan akal. Dan dalam nafsu itu apa? Allah ilhamkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam nafsu itu yang buruknya dulu malah Allah sebutkan, fujuraha wa taqwaha, dan yang takwanya. Jadi Allah berikan dalam nafsu itu fujuraha wa taqwaha. Dan maka berhati-hatilah. Nah, soalnya kalau kenapa orang melakukan dosa? Orang melakukan dosa biar dia tahu itu dosa, tapi kenapa dia lakukan? Itu kan sudah tidak bisa ditanya kenapa lagi, karena logika udah nggak main. Yang main apa? Nafsu. Makanya orang kalau udah bersalah, kepergok salah misalnya, ya, suami kepergok selingkuh, istri kepergok selingkuh, apa dia ngomong? Nggak bisa ngomong. Ya, kenapa melakukan itu? Kenapa? Pertanyaan kenapa itu hanya bisa dijawab dengan akal. Nafsu tidak bisa menjawabnya. Dan ketika sudah dikepergok begitu, akal nggak tanggung jawab. Bukan saya loh, kata akal. Itu kerjanya nafsu, tanya nafsu. Nafsu nggak bisa jawab. Karena nafsu taunya hanya memuaskan dirinya. Dan dia tidak mau bertanggung jawab pada akibat yang dia lakukan. Makanya orang yang udah kepergok salah, dia nggak bisa jawab kan. Nyengir aja. Kalau orang masih bisa jawab, berarti mungkin dia masih punya sisi benar. Misalnya orang mencuri ditanya, kenapa mencuri? Oh, saya kelaparan, Pak. Atau anak saya belum makan. Itu berarti itu masih masuk akal dan bisa, bukan dibenarkan. Artinya bisa dimaklumi. Artinya akalnya masih bicara. Dia melakukan itu untuk suatu hal yang logis, bukan atas hawa nafsu. Tapi kalau udah hawa nafsu, akan jawabannya apa? Kalau orang hawa nafsu, suka-suka gua dong. Nah, itu berarti sudah hawa nafsu. Urus saja dirimu sendiri, ya gitu. Itu jawaban. Apakah jawaban itu logis?
Tidak, karena memang tidak ada logisnya hawa nafsu kalau diperturutkan. Begitulah. Jadi dalam kembali kepada ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, ujian itu akan selalu ada, dan sebagai orang yang beriman kita mesti siap untuk menghadapi ujian-ujian Allah. Dan satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa Allah menguji orang-orang yang setiap ujian yang Allah turunkan kepada para hamba pastilah sesuai dengan kadar keimanan hamba tersebut. Artinya sesuai dengan kemampuan dia. Tidak mungkin, mustahil dalam sifat Allah untuk memberikan ujian di luar kesanggupan seorang individu. Mustahil. Ya. Karena Allah Maha Rahman, Maha Bijaksana, Aziz, tapi juga Hakim. Nah, itu. Allah Maha Perkasa, tidak ada yang mampu melawannya, tapi dia Hakim, dia bijaksana. Maka ketika dia melaksanakan kekuatannya, dilaksanakan dalam penuh kebijaksanaan. Kalau manusia aziz tapi tidak hakim, zalim, ya, punya kekuatan tapi tidak bijak, akhirnya menzalimi sesama manusia. Tapi kalau Allah tidak pernah menzalimi, kenapa? Dia hakim, dia maha bijaksana. Maka setiap ujian yang Allah turunkan kepada umat manusia, pasti kita mampu, sebenarnya pasti kita mampu menghadapinya. Tapi kenapa kok banyak buktinya yang tidak lulus dalam ujian Allah? Ada orang jadi kafir, ada orang jadi murtad, ada orang bunuh diri. Bagaimana jawabnya? Ya, sebagaimana keadaan itu yang salah bukan dari ujiannya Allah, tapi dari kepribadian manusia itu sendiri. Atau dalam dunia manusia saja. Dalam ujian sekolah, ini anak-anak pada ujian sekolah ya. Ibu-ibu ya mungkin anak-anaknya lagi ujian, semoga nanti lulus dengan hasil yang memuaskan. Anak SMP ujiannya berarti pelajaran SMP. Nah, kalau anak SMP dikasih ujian soal anak kuliahan gimana? Anak SMA gimana? Kalau dia nggak bisa jawab, siapa yang salah? Ya yang ngasih ujian. Ya kali ketukar, ya form ujiannya suka ketukar. Maaf, mungkin gurunya orang KPU kali, suka ketukar-tukar, salah input data misalnya, ya. Jadilah itu jadi semacam ledekan seumur hidup nanti kayak ini nih. Ya. Ya, tapi bagaimana lah, udah memang begitu kenyataannya. Jadi yang hatta dalam dunia manusia saja, kalau ada anak dalam ujian ini kan banyak yang nggak lulus. Siapa yang salah kalau udah mereka tidak lulus ujian? Tidak lulus dalam UAS ini misalnya. Yang salah, apakah gurunya yang disalahkan? Bisa jadi gurunya kalau gurunya nggak ngajar. Tapi kan secara umum yang dipersalahkan adalah si muridnya itu sendiri. Kenapa dia tidak lulus? Ya mungkin waktu ujian dia lagi main, dia main-main, tidak pernah belajar, tidak pernah memperhatikan pelajaran, bolos sekolah dan lain-lain. Nah begitu kan? Nah, begitu pula ketika kita menghadapi ujian Allah. Ketika kita tidak lulus dalam ujian, ketika seorang manusia tidak lulus dalam ujian Allah, bukan ujiannya yang salah, tetapi dianya yang tidak mempersiapkan diri untuk ujian tersebut. Emang ujiannya kapan datang? Ujian datang setiap saat. Ya, dan ketika Allah menguji seseorang, Allah sudah tahu, oh ini dia sudah mempelajari ini, kadar imannya sudah sampai di sini. Berarti kalau diberikan ini dia akan sanggup, berikan ke dia. Jadi Allah Maha tahu. Jadi setiap yang menimpa kita itu sebenarnya sudah disanggupi oleh kita. Tiba-tiba kita kaget kan? Kenapa dapat ujian seperti ini? Kaget. Nah, ketika ada ketidaksiapan itu biasanya akibat karena lalai dari mengingat Allah. Pokoknya pasti karena kelalaian yang ada dalam faktor diri si manusia itu sendiri. Seperti anak yang tidak lulus ujian tadi, karena dia lalai belajar, karena dia main-main misalnya, padahal dia sudah tahu akan adanya ujian besoknya misalnya. Seperti itulah. Jadi kalau tidak lulus di ujian, jangan salahkan gurunya, tapi salahkan anaknya. Dia bukan salah ujiannya dari Allah, tapi salahkan diri sendiri yang mengapa tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian Allah. Oke, lalu apa persiapan yang harus lakukan untuk menghadapi ujian Allah tersebut? Ya, sebenarnya semua amal. Kalau kita bicara dari bahasa yang paling mudah, bahasa paling mudah itu maksud saya adalah apa sih kalau secara teori kan kita harus meningkatkan iman dan takwa, masih teori. Bagaimana caranya Pak Ustadz meningkatkan iman dan takwa itu? Ya meningkatkan iman dan takwa, ya bagaimana caranya? Keimanan dan ketakwaan akan didapat oleh manusia
Terutama ketakwaan itu tadi. Ketakwaan, karena kan ketakwa adalah tingkatan lebih tinggi dari sekedar iman. Maka dia bertingkat-tingkat pula. Ada orang yang takwanya tinggi, ada yang rendah, ada yang sesuai dengan amalnya. Apa yang menyebabkan itu menjadi ada tinggi rendah? Amal. Maka kunci dari semua ini bagi siapapun yang mau memulai beriman dan bertakwa, kunci pertamanya adalah amal. Tidak perlu berfilosofi, tidak perlu berteori, tapi yang pasti adalah beramal saja dulu. Karena dia tuh sesuatu yang harus ditempuh dengan latihan. Ya, kita mungkin melihat ya, kita baca sirah atau perjalanan hidup para sahabat. Itu sahabat fulan misalnya sanggup sholat, atau ulama lah katakan, sholat malam dalam tiap hari hidupnya, melakukan puasa Senin Kamis, puasa Daud. Dalam setiap hidupnya misalnya bagaimana kuatnya dia berzikir, bisa mengkhatamkan Al-Quran sampai hanya satu malam misalnya. Kan ada ulama yang seperti itu. Kita kan melihat hasilnya saja. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya dia bisa sampai ke derajat seperti itu. Nah, justru prosesnya itu yang paling penting. Kebanyakan orang menulis melihat ulama ini begini. Tapi dia tak terangkan bagaimana prosesnya dia bisa sampai seperti itu. Proses itu yang paling penting. Nah, proses pertama pastilah amal. Karena dia berbentuk harus ini semacam latihan. Kayak orang olahraga. Bagaimana caranya orang supaya bisa menguruskan badan misalnya. Ya harus. Bagaimana caranya, Bu? Yang punya problem untuk menguruskan badan. Ya orang berolahraga, atau orang diet, atau orang minuman tertentu misalnya. Sama dengan orang yang punya misalnya ada kalau dalam ilmu bela diri seorang pendekar. Orang melihat bagaimana ini bisa melakukan ini aksi begini. Ya orang kan udah melihat hasilnya, tapi dia tidak melihat bagaimana prosesnya sampai orang itu bisa seperti itu. Prosesnya dari mana? Dari latihan. Ketika orang misalnya mampu melakukan ini, mungkin dia latihannya dari awal, dari yang paling ringan, push up dulu sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, sampai bisa 100 kali. Semuanya kan dilalui atau semuanya diawali dengan sebuah proses yang ringan dan lama. Begitu pula iman dan takwa. Ada prosesnya. Apa prosesnya? Amal. Prosesnya tidak lain dan tidak bukan adalah amal. Jadi banyak-banyak beramal, nanti insya Allah akan sampai derajat pada amalan-amalan wali Allah. Makanya itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah yang dikenal dengan nama hadis wali. Hadis ini unik. Di antara kutubut tis'ah hanya Bukhari yang meriwayatkan hadis ini. Tidak ada di yang lain yang meriwayatkan. Udah gitu, ini hadis juga kontroversial. Salah satu hadis yang kontroversial dalam Sahih Bukhari, yang dikenal dengan nama istilah hadis wali. Hadis qudsi. Hadis qudsi artinya firman Allah Ta'ala. Di mana Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Nah, itu namanya hadis qudsi. Apa firman Allah dalam hadis ini? Dan tapi tidak dibukukan dalam Al-Quran. Maka dinamakanlah hadis qudsi. Apa firman Allah dalam hadis ini? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Nah, itu makanya dikenal dengan istilah hadis wali. Dalam hadis itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba alayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah ada hal yang hambaku mendekatkan diri kepadaku, beribadah kepadaku, yang lebih aku sukai, yang lebih aku cintai daripada dia mengamalkan amalan-amalan wajib. Jadi amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan wajib. Tapi yang namanya amalan wajib ini standar. Semua orang, mau awam, mau wali, mau ulama harus mengamalkannya. Amalan wajib ya salat 5 waktu, puasa Ramadan dan lain sebagainya, iman dan lain sebagainya, menjauhi maksiat-maksiat yang jelas, nyata dan tampak. Itu semuanya adalah amalan wajib. Dan itu sama tingkatannya baik mulai dari orang awam sampai ke para ulama sekalipun. Hanya saja kadar kekhusyuannya yang akan berbeda. Nah, dari mana dapat kadar kekhusyuan ini? Mungkin orang juga berpikir, bagaimana sih caranya supaya kita bisa khusyuk salat, ikut pelatihannya, pelatihan salat khusyuk atau bagaimana? Entahlah bagaimana, apakah bisa benar pelatihan-pelatihan tersebut, Allahu a'lam.
Tapi sebenarnya dalam Islam kuncinya adalah membiasakan diri dengan amal. Jadi amalan wajib udah standar. Setiap orang harus mengamalkan amalan wajib tersebut. Nah, ada hal setelah itu Allah mengatakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Akan ada senantiasa hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa iza ahbabtuhu kuntu basarahu alladhi yubasiru bihi wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu yadahu allati yabtishu biha wa kuntu rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintainya, maka akulah yang menjadi pandangannya, akulah yang menjadi pendengarannya, akulah yang menjadi tangan yang dia gunakan untuk memegang, akulah yang menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Kuncinya adalah di kalimat wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, amalan sunnah. Amalan sunnah. Jadi kuncinya kalau mau sampai kepada derajat wali Allah adalah banyak-banyak mengamalkan amalan sunnah. Karena hanya itu yang bisa diperbanyak. Kalau amalan wajib kan tidak bisa diperbanyak, ya salat ya segitu-gitunya. Ya salat subuh ya 2 rakaat, enggak bisa kita tambah-tambah. Tetapi amalan sunnah itu yang bisa diperbanyak. Dan syariat ini telah menggariskan banyak sekali amalan-amalan sunnah yang kalau kita amalkan mungkin kita juga tidak akan pernah sanggup. Ya, maka tidak perlu menambah amalan-amalan baru seperti para ahlul bid'ah yang membuat amalan merasa tidak cukup dengan sunnah Rasulullah SAW lalu bikin amalan-amalan baru. Oke, jadi amalan sunnah itulah latihan pertamanya. Jadi bagaimana kalau kita mau jadi orang baik? Membiasakan diri dengan amalan sunnah yang ringan. Karena ada seorang tabi'in, Urwah ibn Zubair mengatakan keburukan itu punya saudara. Kalau dia hinggap pada satu orang, dia manggil saudaranya yang lain. Demikian pula kebaikan, dia juga punya saudara. Kalau dia hinggap pada diri satu orang, dia juga manggil saudaranya yang lain. Keburukan dosa misalnya, awalnya cuma mandang. Si mandang ini manggil yang lain. Awalnya cuma memandang, akhirnya menjadi berzina. Awalnya cuma minum minuman keras, lama-lama akhirnya jadi pakai narkoba, lama-lama bisa jadi membunuh orang, mencuri dan lain sebagainya. Jadi satu kejahatan muncul akan memanggil kejahatan-kejahatan lainnya. Demikian pula kebaikan. Kebaikan pun punya saudara yang mana dia akan memanggil saudara-saudaranya yang lain kalau dia hinggap pada satu orang. Awalnya rajin sedekah, karena seringnya sedekah akhirnya pengen sholat sunnah. Pengen sholat sunnah akhirnya pengen menghafal Al-Quran. Udah hafal Al-Quran akhirnya pengen umrah haji, dimudahkan jalannya oleh Allah dan lain sebagainya. Lama-lama akhirnya sampai ke puncaknya pengen jihad fisabilillah. Nah, begitu. Jadi amalan baik pun punya saudara yang kalau dia hinggap pada seseorang, dia akan manggil saudara-saudara yang lain. Maka lakukan satu amalan baik dengan harapan ini yang satu ini manggil saudara yang lain. Amalan sunnah. Jadi apapun yang ringan-ringan yang bisa kita lakukan, maka itulah awal latihan untuk mencapai derajat takwa. Sehingga bisa menjadi seorang waliullah. Jadi waliullah itu diawali dengan amalan-amalan sunnah yang ringan. Ya apa yang biasa dilakukan? Ya sekedar paling tidak kalau kita amalan sunnah salat rawatibnya. Habis salat fardu, salat rawatib itu dijaga terus. Ya paling tidaknya 10 rakaat sebagaimana hadis Ibnu Umar dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim. Hafiztu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Rawatib pokoknya yang biasa kita kerjakan. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau membiasakan lagi misalnya salat duha misalnya paling tidak 2 rakaat. Kalau salat malam paling tidak 2 rakaat plus witir 1 itu kan udah cukup sebenarnya. Jadi 2 rakaat 2 plus 1 misalnya. Jadi tidak usah memikir yang harus sholat 20 rakaat, 8 rakaat dan lain-lain. Enggak. Atau kalau misalnya sempatnya cuma bangun dari sebelum subuh misalnya masih ada waktu subuh barang 15 menit. Kan masih sempat untuk wudu. Sholat 2 rakaat yang ringan lalu diakhiri dengan 1 rakaat witir. Udah cukup, udah kita dinamakan qiyamul lail, udah tahajud itu. Yang biasa melakukan seperti itu misalnya. Itu saja dulu yang dibiasakan sampai menjadi suatu kebiasaan, maka dia akan memanggil amalan-amalan yang lain. Itulah yang mempertebal keimanan. Ya, seperti karena dia berbentuk latihan itu tadi. Seperti orang bisa dapat
laki-laki yang olahragawan bisa dapat perut yang six pack, bagaimana caranya? Mulai dari push up sekali, 2 kali, 3 kali, sampai puluhan kali, akhirnya bisa jadi. Nggak bisa instan. Yang instan tuh magic. Ya. Nah kan begitu. Nah seperti itu pula lah ketakwaan kita. Seperti itu pula lah tingkatan keimanan kita. Jadi memulainya dari mana? Dari amal-amal sunnah. Dari amalan sunnah. Dengan itu, dengan amalan-amalan sunnah itulah makna dari hadis, dari firman Allah tadi, aku yang menjadi pendengarannya, aku yang menjadi pandangannya, aku yang menjadi tangan dan kakinya. Maksudnya semua anggota tubuhnya dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah kalau sudah dijaga oleh Allah Ta'ala, mungkinkah bermaksiat? Nah kan tidak. Jadi amalan-amalan sunnah yang sering dilakukan oleh orang ini menimbulkan apa? Kecintaan kepada Allah, kecintaan Allah kepadanya. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Nah kalau aku sudah cinta kata Allah, itu tadi, matanya ku jaga, telinganya ku jaga, kaki tangan juga dijaga oleh Allah Ta'ala. Itu kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba. Begitulah wali Allah. Yang namanya wali Allah itu artinya apa? Yang dicintai oleh Allah. Siapa yang bisa jadi wali? Ya, semua kita bisa jadi wali. Wali Allah maksudnya, bukan wali murid. Wali Allah. Dan tidak harus wali itu harus, memang kebanyakan dia adalah alim ulama. Karena setiap orang yang punya ilmu, maka tingkatan dia di hadapan Allah pasti lebih tinggi. Ya. Kalau dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia mengamalkan ilmunya. Ketika dia mengamalkan ilmu, ketika dia melaksanakan amalan-amalan ilmunya itu dalam bentuk amalan. Maka saat itulah Allah makin mencintainya. Makin banyak amalnya, makin banyak kecintaan Allah, makin besar kecintaan Allah kepadanya. Nah, setelah itulah dia akan semakin di hati yang tadi itu. Makanya orang yang terbiasa berdosa, susah banget mau menghilangkan dosa itu. Kenapa? Karena hatinya udah apa ya? Kalau dalam firman Allah di surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sudah tertutup hati mereka lantaran apa yang mereka lakukan. Itu ada hadis dalam ini hadis riwayat Abu Hurairah. Kalau tadi hadis saya salah tadi. Hadis yang tentang orang masuk neraka tadi dikeluarkan dan dilemparkan ke sungai kehidupan itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Nah, ini hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza adznaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi." Orang mukmin itu kalau dia berdosa maka ada titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia bertaubat, istighfar, maka kinclong kembali hatinya. Fa in zadat. Kalau dia nambah juga itu titik hitam itu nambah terus, penutup. Wa dzakar lain alladzi qala Allah Ta'ala fil Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah penutup yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Sesekali tidak. Justru hati mereka telah tertutup oleh apa yang mereka lakukan. Sudah terbiasa. Kalah bisa, lawan biasa. Terbiasa berdosa. Orang kalau pertama-tama berdosa tuh menyesal banget, pucat mukanya. Ya Allah, kok saya melakukan ini ya? Pertama. Kedua, masih ada pucat-pucat dikit. Ketiga, tinggal merah-merah dikit. Nah, keempat, kelima, 10, 20, udah biasa saja. Bahkan udah melakukan pun tidak menyesal lagi. Nah, itu berarti hukuman Allah sudah berat. Ketika Allah sudah cabut rasa penyesalan dalam diri seseorang ketika dia melakukan dosa. Karena penyesal itu kan nggak bisa dibuat-buat. Adanya dari dalam hati. Mulut bisa mengucap menyesal, tapi hati kan nggak bisa dibohongi, ya Bu ya. Nah, bagaimana caranya supaya hati benar-benar menyesal? Udah ketutup oleh dosa kecil, titik, lama-lama kan besar. Kayak kertas. Kalau dia menutupi satu lembar tinggal ditiup. Terbang. Kalau 1 rim, 2 rim, 10 rim, 1000 rim, bagaimana? Harus diangkat, dibongkar. Bagaimana cara membongkarnya? Pelan-pelan dengan amal itu tadi, dengan memperbanyak amalan sunnah. Jadi kalau ada orang yang terbiasa berdosa, susah menghilangkan dosanya, harus tinggalkan dulu dosa, banyak beramal. Makanya itu kenapa mungkin rahasia. Ada hadis, pernah dengarkan hadis pelacur masuk surga kasih minum anjing? Kalimatnya memang pelacur dalam Sahih Bukhari, kanat baghiyun min Bani Israel.
Itu kalimat dalam Sahih Bukhari. Pelacur ke kalangan Bani Israil. Tapi ada juga kasus seorang laki-laki, rajulun. Berarti kasusnya ada dua. Jadi ada seorang laki-laki, ada seorang wanita pelacur yang memberi minum anjing itu. Berarti ada dua kejadian. Hadisnya sama-sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan sama-sama ada dalam Bukhari Muslim. Kan masa iya ya ngasih minum anjing aja diampuni? Kira-kira bagaimana itu? Jangan sampai ada maaf orang pelacur mengatakan, oh kalau gitu kita tiap habis operasi ngasih minum anjing, supaya dapat. Ya jelas bukan begitu pemahamannya. Lalu bagaimana pemahamannya yang sebenarnya tentang hadis itu? Yang paling mendekati kebenaran adalah dengan itu Allah mengampuninya. Itu kalimatnya. Allah mengampuninya. Amalan kecil dia dengan memberi minum anjing yang kehausan itu membuat dia tersadar dan bertaubat dari perbuatan dosanya dan melakukan amalan-amalan lain. Itu tadi. Karena apa? Karena satu amalan baik hinggap di satu diri seseorang, dia manggil teman-temannya yang lain. Dengan syarat dia dilakukan dengan tulus. Tulus tak bisa dibuat-buat. Tulus adalah bagaimana ya? Kita melakukan suatu amal sambil mata kita berkaca-kaca, yang mengharapkan ini hanya untuk Allah Ta'ala. Satu hal yang hanya bisa dirasa, nggak bisa diterangkan dengan rangkaian kata. Nah, ketika dia tulus untuk itu, maka Allah pun merahmati. Makanya Allah senantiasa memberikan rahmat kepada orang yang suka berkasih sayang kepada sama makhluk, bahkan pada seekor anjing ini tadi. Penyayang binatang misalnya, kalau dia tulus misalnya, bisa jadi itu adalah pintu masuk bagi kebaikan-kebaikan lainnya. Nah itu, makanya jadi dimulai dengan apa amalan kita yang paling kecil apa. Kita nggak bisa seinstan langsung jadi kayak pengennya sih bisa baca Quran satu juz menghatamkan dalam bulan Ramadan misalnya, atau 10 hari khatam misalnya. Mungkin masih berat. Ya tidak usah berat-berat. Cukup dengan yang ringan-ringan. Apa yang ringan? Misalnya ya membaca satu ayat tiap habis sholat. Yang satu ayat doang. Iya, emang kenapa? Nah, kadang orang ini merasa saking ringannya suatu amalan, malas nggak menantang. Nah, begitu ditantang beneran, kabur. Jadi bayangkan, banyak amalan-amalan ringan, zikir, mengucap salawat misalnya, mengucap hamdalah. Sudahkah kita mengucap hamdalah pada hari ini? Paling tidak ketika mendapat nikmat apapun yang mengucap hamdalah. Ringan, saking ringannya maka banyak yang meninggalkan. Kelewat ringan, tidak menantang, akhirnya dilupakan. Padahal orang cukup berzikir dengan mengucapkan, misalnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari maka diampuni dosanya meski sebanyak buih di lautan. Nah, coba kalau kita mengucapkan kapanpun, kan orang berzikir bisa kapanpun kecuali dalam keadaan buang air. Jadi yang dilarang itu hanya dalam keadaan buang air. Bukan di kamar mandinya. Orang banyak bertanya, kalau dia lagi di kamar mandi wudu boleh baca bismillah enggak? Enggak apa-apa, karena kan kita tidak sedang buang air. Yang dilarang itu adalah pada saat buang air. Itu pun juga tidak sepakat para ulama. Ada seorang ulama, Al-Qurtubi, dalam tafsirnya yang pernah saya baca ketika saya menyusun buku Thariqus Shalihin tentang jalan ke surga itu, dia mengatakan tidak ada dalil yang melarang orang lagi buang air untuk berzikir. Sementara dalil yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha yang ada dalam Sahih Muslim, Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berzikir kepada Allah dalam tiap keadaan. Nah, berarti boleh dong orang berzikir pada saat buang air. Nah, itu kata Al-Qurtubi. Tapi sepertinya yang rajih adalah tidak boleh. Karena ada hadis lain, yaitu dari hadis Muhajir bin Qunfudz yang ada dalam Sunan Ibnu Majah dan Abu Daud, yang mana Rasulullah ketika diberi salam seseorang, maka Rasulullah langsung buru-buru tayamum. Tayamum baru kemudian mengucapkan bukan yang ini. Kalau ini enggak ada hubungannya. Hadis ketika beliau sedang buang air kecil, lalu ada seorang sahabat, kalau tidak salah Muhajir bin Qunfudz itu, yang memberi salam. Rasulullah tidak jawab. Lalu setelah itu Rasulullah datangi dia, nanti lain kali kalau kamu lihat aku lagi begitu, maksudnya lagi buang air kecil, jangan ngasih salam. Kalaupun kamu ngasih salam tidak akan aku jawab. Nah,
Hadis itu menunjukkan bahwa memang tidak boleh berzikir kepada Allah dalam keadaan ketika buang air. Hanya ketika buang air. Hanya itu keadaan yang tidak boleh berzikir kepada Allah. Adapun ketika hal yang lain termasuk wanita haid, maka dia boleh berzikir. Bahkan pendapat yang rajih, wanita haid boleh membaca Al-Quran sebagaimana mazhab Maliki. Hanya saja tidak boleh menyentuh mushaf. Ya, kalau tidak menyentuh mushaf bisa baca dari HP, bisa baca dari Quran terjemah. Seperti Quran-Quran yang ada sekarang kan ya, ada terjemahannya, maka itu bukan mushaf. Maka dia wanita haid boleh menyentuhnya. Nah, gitu kira-kira. Nah, jadi banyak amalan-amalan yang kadang-kadang saking ringannya kita tinggalkan. Jadi sudahlah, kita tidak perlu berpikiran yang terlalu rumit. Cukup lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nanti kalau yang kita lakukan itu tulus benar-benar kepada Allah, maka Allah akan kembali memberikan jalan-jalan berikutnya. Sebagaimana firman-Nya, kalau tadi kita mulai dari surah Al-Ankabut ayat pertama, ini Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, niscaya akan kami berikan petunjuk jalan-jalan kami yang lain. Satu jalan yang Anda tempuh, maka jalan-jalan berikutnya akan Allah tunjukkan kepada Anda. Begitu kira-kira maksud dari ayat itu. Walladzina jahadu fina, berjihad di jalan kami. Jihad apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ayat ini Makkiyah, turun di Mekkah. Sementara di Mekkah belum ada kewajiban jihad perang. Maka jihad yang dimaksud dalam ayat ini adalah jihad dalam beramal. Baik beramal melaksanakan perintah Allah ataupun meninggalkan larangan Allah. Itulah yang dikatakan oleh para ahli tafsir tentang tafsiran dari surah Al-Ankabut ayat 69 tersebut. Ayat terakhirnya. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berjihad di jalan kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami yang lain. Satu jalan aja dulu ditempuh. Tempuh saja jalan sedekah, nanti Allah akan kasih petunjuk jalan puasa, jalan zakat, jalan salat, jalan jihad. Tempuh dulu jalan salat sunnah, nanti Allah kasih lagi petunjuk jalan-jalan yang lain. Begitu. Jadi prinsipnya kata orang, jalan aja, nanti ketemu jalan di tengah jalan. Ya pastilah di tengah jalan ketemu jalan. Ya begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara garis besar. Intinya adalah iman dan takwa kita jaga sebagai landasan utama kita untuk masuk surga. Jangan sampai syahadat kita batal hanya karena perbuatan, ucapan dan keyakinan kita yang menyimpang dari akidah tauhid. Makanya pengajian tauhid harus selalu ada untuk mengingatkan. Bukan tauhid atau akidah yang teoritis seperti banyak yang dipelajari dalam majelis ta'lim pengajian sekedar teori, ya, atau bahkan yang kadang-kadang tidak perlu diketahui oleh orang-orang awam seperti penjabaran panjang ilmu kalam, terutama tentang tauhid asma wa sifat yang kadang pembahasannya sangat menjelimet, ya, sampai ke kalam nafsi segala macam hal-hal yang tidak perlu diketahui orang awam. Tetapi yang penting adalah tauhid aplikatif. Tauhid aplikatif adalah ketika orang tawakal, itu tauhid aplikatif. Bersabar, itu tauhid aplikatif. Ya, tazkiyatun nafas istilahnya. Tazkiyatun nafas itu adalah tauhid aplikatif. Karena ketika orang bertawakal berarti dia bertawakal kepada Allah, itulah tauhid. Ya, itu yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk meningkatkan derajat iman dan takwa kita, kuncinya cuma memperbanyak amalan sunnah dan beramallah biarpun masih banyak dosa. Biar masih banyak dosa, caranya adalah mulai beramal. Apapun, apa yang susah apa? Yang mudah apa? Nah, terutama amalan wajib pasti, ya. Biarpun masih banyak dosa, tetap usahakan jangan sampai ada orang meninggalkan amalan wajib. Nah, kita prihatin kalau itu orang udah banyak dosa, sholat aja enggak. Udah susah itu. Susah itu. Itulah yang kalau sedikit bercerita tentang pengalaman yang selama ini kami lakukan dengan berkecimpung dalam yang kami sebut dengan dakwah marginal, yaitu kita terjun ke pemulung-pemulung misalnya. Kita melihat fakta-fakta seperti itu. Ada orang nggak bisa sholat. Anda hidup miskin, tinggal di bawah kolong jembatan, rumah kardus, udah gitu nggak sholat. Terus akhiratnya mau jadi apa? Dan ternyata itu banyak. Ada binaan kami baru ada kejadian dramatis ketika seorang ibu yang belum pernah sholat, lalu ketika latihan sholat asar, kebetulan kita ngajarnya di lapangan, di jalan gitu, di gerai
dekat pinggiran tempat mereka melung, bawah kolong jembatan di Matraman sana. Lalu dia praktek sholat ceritanya. Praktek sholat, udah 4 rakaat sholat asar. Terus sholat pertamanya hujan teman-temannya udah pada kabur, tapi dia udah mau kabur juga, tapi sama relawan dikatakan teruskan bu dikit lagi. Akhirnya dia sampai juga kepada salam, dan itulah sholat pertamanya dia sejak 8 tahun masuk Islam. Jadi katanya dia masuk Islam mu'allaf baru kali itu pertama, dan disertai dengan guyur hujan. Jadi kalau bagaimana ceritanya orang kalau sudah miskin, kemudian, nah ini yang banyak terjadi di daerah-daerah marginal. Ya, penyakit masyarakat itu begitu ya, penyakit masyarakat ya, mereka banyak narkoba segala macam, anak-anak kecil udah ngelem, kalau di beberapa daerah di pinggiran rel sana itu kita dapati ya banyak anak-anak lahir tanpa bapak. Bapaknya ada tapi itu akibat bukan nikah, pergaulan bebas. Nah, itu jeleknya laki-laki. Kalau laki-laki itu jelek, dia habis melampiaskan hawa nafsu pergi aja. Yang menanggung siapa? Ya perempuan. Nah, kan susah masyarakat kalau udah seperti itu. Tetapi inilah masuk kita di situ. Apapun perbuatan mereka, yang penting ajarin dulu untuk beramal, sholat. Ya, karena ternyata di sebagian mereka masih banyak yang mau sholat. Cuma kenapa nggak sholat? Karena nggak tahu bacaannya. Cuma nggak tahu bacaannya doang. Ya sudah, diajarkan bacaannya, dibagikan buku-buku yang ada bacaannya. Paling tidak itu dulu. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itulah yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi mungkin orang bertanya, banyak orang sholat tapi maksiat jalan, kata orang STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Bagaimana? Katanya ayat Al-Quran mengatakan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi sholat tapi jahat-jahat juga. Gimana jawabnya? Ada 2 jawaban. Pertama, mungkin sholatnya kurang khusyuk, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas ya, dalam tafsir At-Tabari. Kalau orang sholatnya tidak menambah dekat pada Allah, berarti dia sholatnya tidak benar. Mungkin kurang syarat, kurang rukun, kurang khusyuk, kurang ikhlas dan lain-lain. Tapi katakanlah ada orang yang sholatnya udah benar, semuanya udah benar, tapi tetap saja ada maksiat. Bagaimana jawabnya? Jawabannya adalah mencegah maksiat di sini bukan berarti harus mencegah keseluruhan. Harus orang bersih semua dari maksiat, tidak. Tapi paling tidak meminimalisir. Maka perbandingannya begini, kalau itu orang yang berbuat dosa itu tidak, ketika dia sholat, maka Anda lihat dia dosanya segini aja. Tapi kalau dia tidak sholat, maka dosanya bisa sampai 10 kali lipat dari itu. Jadi sholatnya dia mencegah dia untuk lebih parah, setidaknya begitu. Nah, itulah makna dari, jadi pasti yang namanya sholat pasti mencegah perbuatan keji dan mungkar. Demikian ibu-ibu sekalian. Ada sesi tanya jawab Ibu? Bu Dina? Oh ya. Silakan kalau ada. Ya. Silakan. Kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum azan. Sebentar, sebelum azan subuh, Bu. Maksudnya sunnah fajar setelah azan. Oke. Oh, salat qabliyah subuh sebelum azan. Gitu. Qabliyah subuh sebelum azan. Itu dia sunnah fajar itu. Sunnah fajar qabliyah subuh ya sama. Qabliyah subuh sama. Oke. Jadi gini, Bu. Kapan waktu qabliyah? Waktu qabliyah adalah ketika waktu sudah masuk. Tidak disyaratkan harus azan, karena bisa jadi masjid itu tidak azan.
Kalau di sini nggak ada, tapi kalau di kampung-kampung banyak. Atau bagi ibu-ibu yang di rumah. Ibu-ibu yang di rumah kan tidak sholat di masjid, misalnya. Kapan dia sholat qabliyah? Ya pas waktu udah masuk. Nah, kan persoalannya bagaimana kita tahu waktu udah masuk? Ya dengar azan. Tapi kalau udah tahu waktu udah masuk, misalnya dengan melihat matahari, dengan melihat fajar shadiq, kalau bisa melihatnya, atau dengan melihat jam, oh waktu udah masuk subuh nih, tapi masjid sebelah kok belum azan, ya mungkin muazzinnya masih ketiduran, mungkin bisa jadi. Nah, ya sudah, sholat aja qabliyah subuh, udah boleh qabliyah subuh, tidak disyaratkan harus azan dulu di masjid, enggak. Sama. Yang di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan isinya, yaitu qabliyah subuh maksudnya. Dan itu salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun, termasuk ketika safar. Atau safar saja Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, dan witir. Tapi kalau witir karena memang diwajibkan kepada beliau. Tapi kalau qabliyah subuh tidak diwajibkan, tapi beliau tidak pernah meninggalkannya. Qabliyah subuh itu. Saking pentingnya sholat tersebut. Jadi waktunya kalau kita sholat di rumah tidak harus menunggu azan di masjid. Kalau mau sholat dulu nggak apa-apa. Tapi kalau mau nunggu azan dulu juga lebih afdal biar yakin bahwa waktu udah masuk gitu. Demikian. Kalau qiyamul lail, kalau belum masuk waktu subuh berarti qiyamul lail masuknya. Jadi tidak bisa diniatkan qabliyah subuh. Kalau diniatkan qabliyah subuh nggak dapat qiyamul lail, nggak dapat qabliyah subuh, nggak dapat karena belum waktunya. Jadi syarat dari qabliyah adalah masuk dulu waktu. Udah masuk waktunya baru kita boleh qabliyah. Dan syarat dari ba'diyah adalah setelah kita sholat sampai berakhirnya waktu. Jadi nggak harus langsung ba'diyah, nggak. Misalnya kita sholat zuhur, habis sholat zuhur ada tamu atau ada pengajian, ikut dulu selama 1 jam, 2 jam, habis itu baru ba'diyah, boleh. Yang penting belum masuk waktu asar. Jadi waktu ba'diyah itu terbentang sampai masuknya waktu sholat berikutnya, gitu. Wudu dulu, jadi masak dulu atau apapun dulu boleh, baru kemudian ba'diyah. Silakan, kalau ada yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini terjadi pada aku sendiri. Suami anak juga beberapa bulan yang lalu, terus antara istrinya anak kurang itu, terus mainnya itu kursi. Maaf nggak kedengaran gimana ya? Putus-putus. Nah, mungkin nggak pakai mic aja kali, nggak pakai mic bisa lebih jelas. Ya. Jadi makan suaminya itu ada namanya terus juga panennya itu ada tulis ayat untuk kaligrafi. Bagaimana Ustaz tentunya meletakkan ayat kursi di Kuburan. Ya, kuburan Ustaz. Dan ini bukan ini yang membuatnya mantan istri tanpa minta izin dari Allah Ustaz. Tanpa minta izin dari Allah tahu. Suami meninggal, udah meninggal. Meninggal. Maaf, tadi tuh saya dengarnya menikah loh. Meninggal. Mohon maaf. Ya. Iya. Dan setelah anak bukan itu, memang anak dia atau berapa sampai itu makan yang sama seperti itu. Ditulis ayat kursi. Ada ayat kursi. Bagaimana Ustaz? Dan apa jaga yang harus kita lakukan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menuliskan ayat Al-Quran di kuburan jelas bukan pada tempatnya dan dikhawatirkan nanti masuk pada penghinaan terhadap ayat Al-Quran. Karena kuburan bukan, sampai-sampai Rasulullah saja mengatakan, bacalah Al-Quran di rumahmu, jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Artinya apa? Kuburan bukan tempat baca Quran. Ya, tempat baca Qurannya di rumah. Hatta kita mau menghadiahkan pahala pun bagi yang bermazhab yang menyatakan boleh hadiah pahala seperti mazhabnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan mazhab Hambali secara umum.
Hadiah pahala mah dari rumah aja, ngapain capek-capek ke kuburan? Orang ke kuburan boleh, ya, menziarahi makam ibunya, makam saudara boleh, untuk mengingat mati dan untuk mendoakan langsung di kuburan juga boleh. Boleh saja seperti itu. Tapi tidak perlu baca Quran di situ. Ya, membaca Quran kalau mau menghadiahkan pahala bagi mazhab yang mengatakan itu boleh, cukup dari rumah. Cukup dari rumah, lalu pahalanya dihadiahkan kepada yang mayit bagi mazhab yang mengatakan boleh. Ya. Jadi, menulisnya di nisan, apalagi ada larangan menulis di kuburan, di atas kuburan. Dan juga nisan itu fungsinya apa sih? Tanda bahwa itu kuburan. Ya, maka menulis ayat Al-Quran di situ jelas tidak pada tempatnya. Itu sama dengan takutnya nanti, ya sama seperti orang menulis ayat Al-Quran di bak sampah misalnya, tidak pada tempatnya. Jadi gimana yang harus dilakukan? Ya cabut saja, atau jangan dibuang atau diganti nisannya dengan nisan yang lain. Nah, ayat Al-Quran yang tidak terpakai itu atau dihapus, jangan sampai ada. Bagaimana cara kita menghilangkan kertas Al-Quran lama misalnya tidak terpakai? Ada dua cara, dihapus semua tulisannya atau dibakar. Tidak boleh dibuang. Tidak boleh dibuang dalam keadaan tulisan ayat Al-Qurannya masih ada. Ya, tidak boleh dibuang tong sampah misalnya dalam keadaan tulisannya masih ada. Jadi dibakar. Itu mengapa boleh membakar Al-Quran kalau sudah tidak terpakai. Seperti halnya Utsman membakar Al-Quran, mushaf-mushaf yang lain dan hanya membolehkan mushafnya saja. Jadi tidak boleh dibuang. Ya, kalau dibuang berarti penghinaan. Tapi kalau dibakar, habiskan dulu semua tulisannya, baru boleh dibuang. Gitu kira-kira. Ya, silakan Bu. Baik, sholat duha adalah sholat yang dilakukan dengan waktu terbentang dari matahari sepenggal naik, berarti sekitar 15 menit setelah syuruk, bukan pas syuruk, yang biasa orang sebut waktu syuruk, sampai sebelum matahari tepat di atas kepala, artinya kira-kira 15 menit sebelum zuhur. Jadi 15 menit kira-kira nih ya, kira-kira 15 menit setelah syuruk, 15 sampai 15 menit sebelum zuhur. Itulah waktu duha. Itu bukan waktu duha. Maksudnya itulah waktu diperbolehkan sholat yang biasa disebut dengan sholat duha. Kalau waktu duha secara bahasa Arab itu sekitar jam 8 sampai jam 10. Jadi bahasa Arab itu kaya. Setiap waktu 2 jam ada bahasanya. Dari jam sekian sampai sekian nih, namanya ini. Saya sendiri pun nggak hafal. Kalau asli waktu duha kayak waktu sahur. Waktu sahur itu ya sekitar 1 jam sebelum subuh, itulah namanya sahur. Nanti ada lagi waktunya apa, macam-macam bahasanya. Tiap jam ada bahasa. Nah, jadi dari sholat dari waktu syuruk tadi itu sampai sebelum menjelang zuhur, itulah waktu untuk sholat duha. Berapa yang kita lakukan? Riwayat yang sahih yang sampai kepada Rasulullah SAW hanya sampai 8. Ada riwayat 12 tapi dhaif. Riwayat 12 itu dhaif. Riwayat yang sahih 8. Tapi para ulama menyimpulkan salat duha termasuk salat yang tidak dibatasi jumlahnya sebagaimana salat lail atau salat malam. Jadi dia boleh berapapun semampu kita. Dan inilah pendapat yang paling kuat, ini pendapat jumhur ulama bahwa salat duha boleh dilakukan seberapapun kita sanggup. Seberapapun kita sanggup dan tidak harus satu paket, satu waktu. Bisa pisah-pisah. Sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan dari Asim bin Damrah, ketika Asim bin Damrah tabi'in, muridnya Ali, menanyakan, mukminin bagaimana sih salat duhanya Rasulullah atau salat Rasul di waktu siang? Maksud waktu salat siang itu salat duha itu. Kata Ali, udahlah, enggak usah nanya-nanya, kamu enggak bakal sanggup. Ali ngomong begitu. Kata Asim, bilang aja, kalau kami sanggup kami lakukan, kalau enggak ya sudah, kami jadikan pengetahuan aja. Oke, kata Ali. Rasulullah biasa sholat ketika matahari segini-segini sebagai perbandingannya di waktu asar. Intinya gini, itu bahasanya agak jelimet, karena main matahari, belum ada jam waktu itu. Jadi Rasulullah biasa sholat di awal pagi, di syuruk itu katakanlah 2 rakaat.
Lalu sholat lagi di waktu kira-kira duha, kira-kira jam 9 itu beberapa rakaat. Lalu ketika menjelang zuhur, sebelum matahari tepat di atas kepala, sholat lagi 2 rakaat. Nah, kayak gitu. Jadi boleh kita pisah-pisah. Jadi sempatnya waktu syuruk, sholat dulu 2 rakaat. Habis itu di rumah misalnya habis ada kegiatan masak segala macam, ikut pengajian. Oh, pulang ke rumah mau sholat lagi 2 rakaat, boleh. Sholat duha juga namanya, niatnya tetap sholat duha. Nah, nanti menjelang ini masih lama ya zuhur ya, masih setengah jam lagi, ada sholat dulu deh daripada nunggu, boleh. Seperti itu. Jadi boleh pisah-pisah. Begitu pula qiyamul lail pun begitu. Qiyamul lail pun boleh pisah-pisah. Habis isya dia sholat dulu 2 rakaat sebelum tidur misalnya, atau 2 atau 4 atau 6 terserah lah. Lalu dia tidur. Tidur terbangun malam jam 2 malam ternyata masih mau bangun pipis misalnya. Udah nggak bisa tidur nih, daripada nggak bisa tidur mending sholat lagi 2 rakaat bisa. Ngantuk tidur lagi, bangun lagi misalnya menjelang subuh masih ada waktu 15 menit, sholat lagi 2 rakaat, baru diakhiri dengan witir. Boleh. Jadi tidak harus satu waktu gitu full kita lakukan begitu, enggak. Boleh pisah-pisah. Baik itu sholat duha maupun qiyamul lail. Yang penting nanti kalau qiyamul lail diakhiri dengan witir, itu afdalnya. Tidak witir pun tidak apa-apa, tapi afdalnya diakhiri dengan witir. Begitu. Masih ada terakhir mungkin Bu? Ya, silakan. Ya. Wit. Oke. Oke. Boleh, karena itu pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah dan kepada Abu Dzar. Mereka Abu Hurairah maupun Abu Dzar selalu mengatakan ausani khalili, kekasihku mewasiatkan. Maksudnya Rasulullah mewasiatkan kepadaku untuk salah satunya adalah untuk tidak tidur sebelum witir. Jadi dia witir dulu sebelum tidur. Boleh. Takut nanti bablas gitu ya. Nanti kalau udah terbangun mau sholat lagi gimana? Boleh sholat saja tapi jangan witir. Jangan witir lagi karena tidak boleh ada witir 2 witir dalam satu malam. Jadi ya sholat saja qiyamul lail 2 rakaat sampai subuh, kan witirnya sudah tadi. Adapun tapi disunnahkan witir itu menjadi akhir dari sholat malam kita. Ada juga ulama mengatakan witir yang tadi digenapkan sholat lagi 1 rakaat, tapi tidak ada dalilnya itu. Jadi ya sudah, kalau mau terbangun lagi silahkan sholat 2 rakaat lagi, gitu. Silakan Bu, gimana Bu? Boleh? Oh ya silakan Bu. Pokoknya apa kata Ibu Dina aja. Tahiyatul masjid, oke. Oh tidak, belum pernah saya dengar, tidak perlu. Tetap melakukan sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram maksudnya. Ya di Masjidil Haram melakukan tahiyatul masjid dan juga melakukan tawaf. Jadi boleh. Semua masjid, termasuk Masjidil Haram. Enggak tahu dari mana keterangannya tidak boleh melakukan tahiyatul masjid. Ya? Kenapa Bu? Iya. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tahiyatul masjid itu wajib. Karena Rasulullah memerintahkannya. Gitu. Maka dia boleh dilakukan kapanpun. Kalau di Masjidil Haram tidak ada waktu terlarang. Semua waktu boleh sholat. Gitu. Jadi tidak betul kalau dikatakan tidak salat tahiyatul masjid di tanah suci. Tetap ada tahiyatul masjid di dalam masjidnya ya, di dalam Masjidil Haram kalau udah masuk. Kalau di hotel enggak atau di pelatarannya enggak. Di dalamnya kalau udah masuk ke bangunan. Dan bangunannya kan nambah-nambah terus ya. Mana ada pintu masuk, situlah Masjidil Haram. Nah, kalau di pelataran yang banyak orang-orang India tiduran di situ itu enggak. Gitu. Demikian Bu, baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, dan salah dan janggalnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Ta'ala meridai kita. Dan di sini awalnya, di surga nanti kita bertemu ya, dalam keadaan hamba-hamba Allah yang benar-benar tulus mencari dan menempuh jalan surganya Allah Ta'ala. Bahwa pengajian kita adalah pengajian yang betul-betul didasari pada tekad yang kuat sebagai hamba, bukan pengajian hanya pengen tren-trenan dan lain sebagainya, tapi kita betul-betul ingin menjadi hamba-hamba Allah
yang melaksanakan kewajiban kita dan menjadikan ini sebagai hujjah kita kepada Allah Ta'ala di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم